Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat bertemu kembali dengan channel kami yang akan membahas kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah. Hari ini kita akan mengulas tentang masalah sabat. Dari Muhammad bin Muawiyah al-Azraq bercerita kepada kami bahwa salah seorang gurunya pernah bercerita kepadanya Al-Kisah Nabi Yunus bertemu dengan malaikat Jibril. "Wahai Jibril, tunjukkan kepadaku siapa penduduk bumi yang paling rajin ibadahnya," kata Nabi Yunus kepada malaikat Jibril. Lantas Nabi Yunus dibawa kepada seseorang lelaki yang kedua tangan dan kakinya buntung dimakan penyakit kusta. Laki-laki itu berucap, "Ya Allah, Engkau memberiku nikmat dua tangan dan dua kaki menurut kehendak-Mu, dan Engkau mencabut nikmat itu dariku menurut kehendak-Mu, dan Engkau masih memberiku harapan kepadamu. Wahai Jibril, yang saya minta adalah Engkau memperlihatkan kepadaku seseorang yang paling rajin puasa dan sholat," kata Yunus kepada Jibril. Jibril berkata, "Sebelum mengalami ujian seperti itu, dia adalah sosok yang rajin puasa dan sholat seperti yang Engkau maksud. Saya juga telah diperintahkan untuk menghilangkan penglihatannya." Lantas Jibril pun menunjuk ke arah kedua mata orang itu, lalu kedua matanya pun meleleh. Lalu orang itu berkata, "Ya Allah, Engkau memberiku nikmat dua mata sekehendak-Mu dan menghilangkan nikmat itu dariku sekehendak-Mu, dan Engkau masih memberiku harapan kepadamu. Mari, silakan Engkau berdoa kepada Allah, dan kami juga akan berdoa kepadanya bersamamu. Maka Allah akan mengembalikan kedua tanganmu, kedua kakimu, dan kedua matamu seperti semula, sehingga engkau bisa kembali beribadah seperti dulu lagi," kata Jibril kepada orang tersebut. Orang itu berkata, "Saya tidak ingin melakukannya." "Kenapa?" tanya Jibril. "Jika memang Allah mencintaiku dengan cara seperti ini, maka cintanya lebih saya sukai dari semua itu," jawab orang tersebut. "Wahai Jibril, saya tidak pernah melihat satu orang pun yang lebih tinggi tingkatan ibadahnya dari orang ini," kata Nabi Yunus kepada malaikat Jibril. "Wahai Yunus, ini adalah jalan terbaik menuju kepada Allah, tidak ada yang lebih baik darinya," kata Jibril kepada Yunus. Kisah kedua adalah kisah tentang seorang abid dari Bani Israel dan istrinya. Diceritakan dari Maisyarah Al-Kisah, ada seorang abid atau ahli ibadah dari Bani Israel berprofesi sebagai buruh kasar yang bekerja dengan alat sekop. Dia punya seorang istri yang sangat cantik sekali, bahkan bisa dikatakan salah satu perempuan Bani Israel tercantik. Kemudian berita tentang kecantikan istrinya itu sampai juga ke telinga salah satu penguasa Bani Israel waktu itu. Lantas si penguasa mengirim seorang nenek untuk menemui istri si abid tersebut dan mempengaruhinya supaya dia benci kepada suaminya dan bersedia menikah dengan si penguasa. Lalu si nenek itu pun pergi untuk menjalankan perintah si penguasa. "Apakah engkau rela menjadi istri dari laki-laki yang bekerja sebagai buruh kasar? Jika engkau mau menikah dengan si penguasa, niscaya dia akan memberimu perhiasan yang banyak, pakaian sutra, dan hidupmu akan dilayani oleh para pelayan," kata si nenek kepadanya. Benar saja, akhirnya dia termakan hasutan dan bujuk rayu tersebut. Sejak saat itu dia mulai berubah sikap terhadap suaminya. Sebelumnya dia setia menyiapkan makan dan tempat tidur untuk suaminya. Akan tetapi sekarang dia tidak mau lagi melakukan hal itu. "Wahai istriku, perilaku apa ini? Kenapa sekarang engkau berubah dan tidak lagi seperti istriku yang saya kenal selama ini?" kata si suami kepadanya. "Seperti itulah, sebagaimana yang engkau lihat sendiri," jawabnya. Akhirnya si abid pun menceraikan istrinya itu. Setelah dicerai, lantas dia dinikahi oleh si penguasa. Pada malam pertama, pada saat hendak bercumbu, tiba-tiba si penguasa barunya itu pun juga buta. Ketika si penguasa hendak menyentuh tubuh istrinya, tiba-tiba tangannya layu. Begitu juga halnya yang dialami oleh istrinya ketika dia menggerakkan tangannya hendak menyentuh tubuh si penguasa, tiba-tiba tangannya juga menjadi layu. Tidak hanya itu saja, mereka berdua juga tiba-tiba tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, dan kehilangan nafsu birahi. Pada pagi harinya kondisi mereka berdua pun diketahui oleh orang-orang. Lantas hal itu dilaporkan kepada salah seorang nabi Bani Israel. Lalu sang nabi mengadukannya kepada Allah. Lalu Allah berfirman, "Aku tidak akan mengampuni mereka berdua. Mereka berdua mengira bahwa apa yang mereka lakukan terhadap si buruh kasar itu tidak aku lihat dan ketahui." Kisah senada juga diceritakan dari Salman. Kisah ketiga, Abu Abdillah Al-Waqidi Al-Qadi bercerita kepada kami, "Waktu itu hari raya sudah tiba, sementara saya sedang mengalami kesulitan ekonomi. Lantas orang rumah menemuiku dan berkata, 'Hari raya telah tiba, tapi kita tidak punya apa-apa yang bisa kita gunakan untuk merayakannya.
Lantas saya pergi menemui salah seorang sahabatku. Dia adalah seorang saudagar. Saya menyampaikan kepadanya tentang kondisi perekonomianku waktu itu, dan saya sangat membutuhkan pinjaman. Lalu dia mengambil sebuah kantong tersegel berisikan uang sebanyak 1.200 dirham dan menyerahkannya kepadaku. Saya pun menerimanya dan pamit pulang. Baru sebentar sampai di rumah, tiba-tiba salah seorang sahabatku yang lain datang. Dia adalah seorang Hashim, berasal dari Bani Hashim. Dia menceritakan bahwa pemasukannya terlambat datang sehingga dirinya membutuhkan pinjaman. Lantas saya masuk menemui istriku dan menyampaikan hal tersebut. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Tanya istriku. Saya akan membagi 2 uang dalam kantong ini, jawabku. Jika begitu berarti engkau tidak berbuat apa-apa. Engkau datang menemui orang biasa, lalu dia memberimu uang sebanyak 1.200 dirham. Kemudian ada seseorang yang memiliki ikatan darah erat dengan Rasulullah datang menemuimu, lalu engkau hanya ingin memberinya separuh dari apa yang diberikan kepadamu oleh orang biasa tersebut. Berikan semua uang ini kepada kawanmu Hashimi itu, kata istriku. Lalu saya mengambil kantong uang yang ada dan menyerahkan semuanya kepada kawanku si Hashimi tersebut. Kemudian kawanku yang saudagar itu pergi ke rumah kawanku si Hashimi yang juga merupakan kawannya juga untuk meminjam uang. Lantas si Hashimi menyerahkan kantong uang tersebut kepadanya. Ketika melihat kantong yang bersegel dengan cap cincinnya itu, dia pun tahu bahwa kantong itu adalah kantong yang dia berikan kepadaku. Lantas dia pergi menemuiku dan menceritakan apa yang terjadi. Kemudian datang utusan Perdana Menteri Yahya bin Khalid al-Barmaki datang menemuiku dan menyampaikan pesannya untukku. Saya terlambat mengutus utusanku kepadamu karena saya sibuk mengurus keperluan Amirul Mukminin. Lantas saya segera pergi memenuhi panggilan Yahya bin Khalid al-Barmaki. Kemudian saya menceritakan kepadanya tentang kantong uang tersebut. Pelayan, tolong ambilkan dinar-dinar itu, kata Yahya kepada pelayannya. Maka si pelayan datang membawa uang sebanyak 10.000 dinar. Yahya berkata kepadaku, 2.000 dinar untukmu, 2.000 dinar untuk kawanmu si saudagar itu, dan 2.000 dinar untuk kawanmu si Hashimi. Sedangkan 4.000 dinar sisanya untuk istrimu karena dia yang paling dermawan di antara kalian. Kisah iblis dengan seseorang yang ingin menebang sebuah pohon. Diceritakan dari Al-Mubarak bin Fadlah dari Al-Hasan, dia berkata, dulu ada seseorang yang akan menebang pohon. Pohon tersebut dikeramatkan dari sema-sema. Kemudian orang tersebut merasa terusik dengan hal itu hingga dia berniat untuk menebang pohon tersebut. Lantas dia pun datang dengan perasaan marah karena Allah dan hendak menebang pohon tersebut. Akan tetapi setan tidak tinggal diam dan membiarkan orang itu melakukannya. Lantas setan menemui orang tersebut dengan menjelma dalam wujud manusia. Apa yang ingin kau lakukan? Tanya setan kepada orang itu. Saya ingin menebang pohon yang dikeramatkan dan disembah-sembah ini, jawab orang itu. Jadi engkau tidak ikut-ikutan memuja pohon itu? Lantas apa ruginya buat engkau jika ada orang yang menyembah dan memuja-muja pohon itu, kata setan. Sungguh saya akan tetap menebangnya, kata si orang itu. Begini saja, saya akan memberimu sesuatu yang lebih baik asalkan kau tidak menebang pohon itu. Saya akan memberimu uang 2 dinar setiap hari. Engkau akan mendapati uang 2 dinar itu di bawah bantalmu setiap pagi, kata setan. Siapa yang memberi dan menjamin hal itu? Tanya orang tersebut. Saya, jawab setan. Lantas dia pun kembali pulang dan membatalkan niatnya menebang pohon tersebut. Benar saja pada pagi harinya dia mendapati uang 2 dinar di dekat bantalnya. Akan tetapi pada hari berikutnya dia tidak lagi mendapati uang dinar di dekat bantalnya. Dia pun marah dan segera bergegas pergi untuk menebang pohon tersebut. Lantas setan kembali menemuinya dengan menjelma dalam wujud manusia yang sama seperti yang pertama. Apa yang kau lakukan? Tanya setan kepadanya. Saya ingin menebang pohon yang dikeramatkan dan disembah-sembah itu, jawabnya. Tidak bisa, engkau tidak bisa melakukan hal itu, kata setan kepadanya. Lantas dia tetap bersikeras ingin menebang pohon tersebut. Lalu setan membanting orang itu dan mencekiknya hingga hampir mati. Tahukah engkau siapa saya? Saya setan. Pada kali pertama engkau datang untuk menebang pohon ini, engkau melakukannya karena Allah, sehingga waktu itu saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyakitimu. Lalu saya mengiming-imingimu uang 2 dinar dan engkau pun menerimanya dan mengurungkan niatmu untuk menebang pohon ini. Ketika engkau tidak lagi mendapati uang dinar tersebut, lantas engkau datang untuk menebang pohon ini. Tetapi tidak lagi karena Allah, tetapi karena uang 2 dinar tersebut, sehingga kali ini saya bisa mengalahkanmu, kata setan kepadanya. Demikian kisah inspiratif hari ini. Hadirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like and subscribe agar channel kami bisa terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.